Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai zat aditif dan zat adiktif. Hari Senin kemarin kita sudah membahas mengenai zat aditif, yaitu pembagiannya ada 7, berdasarkan fungsinya. Ada pemanis, pengawet, kemudian ada penyedap, kemudian ada pewarna, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Hari ini kita akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai yang nomor 567, yaitu pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Yang pertama itu ada pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Nah, jadi makanan atau minuman yang diberikan tambahan zat pemberi aroma ini memiliki daya tarik tersendiri untuk dikonsumsi. Jadi kayak lebih menarik seperti itu. Nah, pemberi aroma itu dibedakan menjadi 2. Ada pemberi aroma alami dan ada pemberi aroma sintesis. Nah, pemberi aroma alami ini berasal dari bahan alami. Contohnya ada ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak atsirik, dan vanili. Kemudian kalau pemberi aroma sintesis, itu contohnya ada amil kaproat yang memberikan aroma apel, kemudian ada amil asetat yang memberikan aroma pisang ambon, ada etil butirat memberi aroma nanas, vanilin memberi aroma vanili, dan metil antranilat yang memberi aroma buah anggur. Selanjutnya yaitu pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental alami itu misalnya ada pati, gelatin, gam, agar-agar, dan alginat. Bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan ya. Nah, itu kan ada tepung pati, kemudian ada capcay. Maksudnya di sini ketika capcay ini dimasukkan ke dalam air, kan menjadi larutan pati. Nah, larutan pati ini dimasukkan ke dalam capcay. Nah, kuah capcaynya itu akan memiliki tekstur kental. Jadi, di sini larutan tepung pati ini berfungsi sebagai pengental. Selain pada capcay, itu ada juga pada permen karet. Nah, itu ditambahkan zat pengental gam dalam pembuatannya. Selanjutnya kita membahas zat aditif yang terakhir yaitu pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Jadi secara lebih sederhananya kan gini, lemak dan air itu tidak dapat menyatu. Nah, ketika ingin menyatukan lemak dan air ini dibutuhkan zat pengemulsi. Contohnya, kalian kan tahu bahwasanya ketika mencampurkan minyak goreng dengan air itu tidak akan menyatu. Jadi minyak gorengnya itu terlihat seperti berada di atas airnya, tidak menyatu. Nah, untuk membuat minyak goreng dan air menyatu, itu harus ditambahkan suatu zat pengemulsi. Contohnya itu sabun. Jadi nanti coba kalian praktekkan di rumah masing-masing. Minyak goreng dicampur air, kalian aduk. Nanti meskipun diaduk lama itu tidak akan menyatu. Tetapi kemudian kalian mengambil sabun, nah masukkan ke dalam minyak goreng dan air tadi. Maka minyak goreng dan air itu akan menyatu. Nah, di sini sabun ini merupakan zat pengemulsi yang menyatukan minyak goreng dan air itu tadi. Nah, contoh zat pengemulsi dalam makanan itu adalah lesitin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Lesitin itu banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi, lemak dan air pada mayones dan mentega itu akan terpisah. Jadi dibutuhkan pengemulsi untuk membuat mayones dan mentega ini. Untuk materi zat aditif sudah selesai ya. Lanjutannya kita akan membahas subbab yang kedua yaitu zat adiktif.
bedakan antara zat aditif dan adiktif. Kalau yang aditif itu tidak ada K-nya. Kalau yang ini adiktif ada K-nya ya. Jangan sampai tertukar. Yang pertama pengertian zat adiktif. Jadi zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi itu dapat menyebabkan ketergantungan, adiksi, atau ingin menggunakannya itu secara terus-menerus, ketagihan. Contoh zat adiktif alami itu ada kafein yang terkandung dalam kopi dan tein yang terkandung dalam teh. Kalian mungkin pernah mendengar bahwasanya orang yang sering mengkonsumsi kopi secara terus-menerus, tiba-tiba berhenti minum kopi itu menjadi pusing. Nah, gejala pusing ini menunjukkan bahwasanya seseorang tersebut itu ketergantungan atau ketagihan dengan kopi. Jadi kopi ini dapat menyebabkan ketergantungan seperti itu. Jenis-jenis zat adiktif itu dibedakan menjadi 3. Ada narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada narkotika. Nah, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Jadi, kita tidak boleh mendekati narkotika. Itu sangat berbahaya. Narkotika ini sangat berbahaya dan tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Nah, pengguna narkotika tanpa pengawasan dokter ini melanggar hukum. Jadi harus berada dalam pengawasan dokter. Ini contoh merupakan tumbuhan dari narkotika. Narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan, yaitu narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Narkotika golongan 1 itu sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan. Contohnya ada heroin atau putau, kokain, dan ganja. Kemudian narkotika golongan 2, itu berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya ada morfin, petidin, dan metadon. Kemudian ada narkotika golongan 3, yaitu berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Contohnya itu kodein. Jadi narkotika ini harus dalam pengawasan dokter ya. Kalau tidak dalam pengawasan dokter itu melanggar hukum dan bisa dipenjara kalau melakukan penyalahgunaan narkotika. Kemudian kita membahas yang psikotropika. Zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang memengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya, orang yang sulit tidur, bila meminum obat tidur golongan psikotropika dapat menyebabkan seseorang itu menjadi tidur nyenyak. Oleh sebab itu, penggunaan psikotropika ini harus sesuai dengan resep dokter. Tidak boleh digunakan semaunya kita, itu berbahaya. Jadi semuanya itu harus berdasarkan pengawasan dan resep dokter. Nah, ini psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Yang pertama ada psikotropika golongan 1. Ini berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya ekstasi atau MDMA, metil dioksimetamfetamin, kemudian ada LSD, disergic acid dietilamid, dan STP atau DOM, itu dimetoksi alpha dimetilfenetilamina. Kemudian ada psikotropika golongan 2, berpotensi kuat, menyebabkan ketergantungan, dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contohnya, ada amfetamin, metamfetamin, fenisiklidin, dan Ritalin. Kemudian,
psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya itu pentobarbital dan flunitrazepam. Kemudian psikotropika golongan yang keempat. Ini berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Contohnya ada diazepam, clobazam, fenobarbital, clorazepam, dan nitrazepam. Selanjutnya ada zat psikoaktif lainnya. Ternyata selain narkotika dan psikotropika itu terdapat zat atau obat lainnya yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah yang besar karena dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Contoh zat psikoaktif lainnya yaitu ada alkohol, nikotin, dan kafein. Nah, ini ada alkohol. Alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol yang memiliki rumus kimia C2H5OH. Zat ini tuh dapat diperoleh secara alami dengan fermentasi glukosa melalui bantuan ragi Saccharomyces cerevisiae. Nah, bila seseorang meminum minuman beralkohol, itu akan menyebabkan kandungan alkohol dalam darahnya itu tinggi, sehingga orang tersebut akan menjadi mabuk atau mengalami penurunan kesadaran. Nah, jadi orang yang sedang mabuk atau mengalami penurunan kesadaran itu tidak boleh mengendarai mobil, karena itu sangat berbahaya. Kalian jangan sekali-kali mendekati alkoholnya, itu sangat berbahaya. Selain etanol, ternyata ada metanol. Metanol ini yang sering kita kenal sebagai spiritus. Nah, spiritus ini merupakan zat yang sangat beracun. Apabila terminum, itu dapat memutus sistem saraf pada mata, yang menyebabkan seseorang itu dapat mengalami kebutaan, bahkan dapat mengalami kematian. Jadi, hati-hati dengan alkohol. Kemudian yang kedua ada nikotin. Nah, nikotin ini terdapat dalam daun tembakau. Daun tembakau ini digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan rokok. Akibatnya orang yang merokok itu lebih tahan kantuk, jadi tidak mudah mengantuk seperti itu dan lebih aktif. Namun demikian, penggunaan rokok itu dapat menyebabkan kanker tenggorokan atau kanker paru-paru. Jadi kalau kalian lihat di kemasan rokok, itu kan ada kayak ada foto yang di sininya itu berlubang. Nah, itu menunjukkan bahwasanya itu rokok itu berbahaya. Jadi kalian jangan menggunakan rokok ya, terutama yang laki-laki. Jangan sampai merokok karena di kemasannya itu ada tulisannya, merokok dapat membunuhmu. Jadi jangan mendekati rokok. Selanjutnya yaitu ada kafein. Kafein itu merupakan zat yang secara alami terdapat dalam kopi. Selain ditemukan dalam kopi, ternyata kafein ini juga ditemukan di dalam teh dengan nama tein, tetapi memiliki kadar yang lebih rendah daripada kafein yang berada di dalam kopi. Meskipun kafein merupakan zat psikoaktif, namun tidak ada larangan dalam penggunaannya. Hal ini disebabkan karena kafein itu merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Mengkonsumsi kopi itu tidak dilarang, tetapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Apabila ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti tanya di grup WhatsApp ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lanjutan materi tetap di zat aditif dan zat adiktif ini. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.